Silakan kok. Shalom. Shalom. UCC Family, gimana kabarnya? Luar biasa. Wow, senang banget setelah 3 tahun bisa kembali ada di sini. Thank you so much buat Kak Oci, Cicencen, dan semua leadership team dari UCC. Bro Kavin tentunya yang selalu menyambut dengan semangat sukacita. Thank you. Dan buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di rumah gitu ya, yang menyaksikan secara streaming atau secara online gitu. Shalom juga. Kayaknya nyesel deh kan datang di sini. Ini seru banget pokoknya. Harus datang, harus hadir. Saya pun juga pelayanan online beda banget ya. Begitu datang tuh kayak aduh gitu. Beda banget dan harus datang. Ini benar gereja yang luar biasa. Thank you banget. Bapak Ibu, saya senang bisa kembali di sini bersama dengan keluarga saya. Di sini ada istri saya yang paling cantik di seluruh muka bumi dengan saya. Saya Valencia menemani saya dan anak saya di sekolah minggu tentunya. Dan senang bisa berbagi sesuatu pada hari ini. Dan saya coba dengerin khotbahnya UCC tentunya di YouTube gitu ya, dan dengar sharingnya Kak Oci juga sangat luar biasa tentang gathering mentality. Yang belum dengar harus dengar jemaat UCC ya. Itu sangat keren banget dan itu satu value yang penting untuk dimiliki oleh gereja yang sehat gitu. Dan saya suka gereja ini karena pengajarnya itu sehat gitu ya. Pemimpin-pemimpinnya sangat menjaga untuk ada makanan yang baik dan sehat, tidak junk food gitu ya. Tidak ada makanan-makanan micin-micin di sini gitu ya. Makanan keras yang menantang hidup kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Oke, langsung saja supaya kita punya waktu cukup banyak untuk membahas sesuatu pada hari ini. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Seluruh ayat hari ini dipersembahkan oleh Kisah Para Rasul. Ini kayak merek gitu ya. Kisah Para Rasul hari ini semuanya. Kisah Rasul 11 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Alkitab memperkenalkan kita dengan sebuah pribadi hari ini. Namanya Barnabas. Seorang yang ketika dalam pelayanannya dia melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan orang percaya, dikatakan ia bersuka cita. Ia menasihati orang-orang percaya supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya pesan ini buat kita semua supaya jemaat UCC semua setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Setia kepada pasangannya juga tentunya. Dan dikatakan bahwa Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kita sebagai orang percaya, orang Kristen merayakan yang namanya Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Biasanya orang-orang Pentakosta, orang-orang gerakan karismatik mempercayai bahwa salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Betul ya? Salah satu tanda. Tetapi saya percaya, selain berbahasa roh, tanda yang penting ada dalam orang Kristen yang penuh Roh Kudus harusnya adalah ada di ayat ini, yaitu sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Asik. Percuma bahasa roh kalau nggak pernah bawa jiwa, enggak sih? Barnabas adalah orang yang baik aja nggak cukup, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan hasilnya apa? Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya berdoa supaya di tempat ini ada orang-orang yang penuh Roh Kudus. Bukan cuma jago bahasa roh, tetapi sejumlah orang dibawa kepada Yesus. Asik. Bukan bawa orang ke gereja ya, belum tentu bawa orang ke gereja, orangnya cari Yesus belum tentu. Dari jodoh bisa, nyari klien bisnis juga bisa. Bapak Ibu, ada perbedaan antara marketing, kristenisasi, dan penginjilan, tahu nggak? Asik. 3 hal ini beda loh. Kalau marketing, itu yang dipromoin, itu pendetanya dan merek gerejanya. Datang dong, gereja gue, UCC, keren. Pastornya, Pastor Joshua Josinaga, ganteng, kece, luar biasa. Kalau yang dipromoin pastornya, kan kita nggak boleh nyebut nama pastor lain ya, Kosi ya. Jadi Kosi aja contohnya gitu, pasti nggak apa-apa. Kan ini pastor paling secure, gitu ya. Kalau kita nyebut pastor lain, nanti kita salah jadinya, gitu ya. Jadi kalau yang diiklanin merek gerejanya dan merek pastornya, itu namanya marketing, saudara. Itu bukan evangelism. Kalau kristenisasi, yang diiklankan tuh agama Kristennya. Lu masuk Kristen deh, paling bener nih agama, gitu kan? Nah, itu kristenisasi. Tetapi penginjilan yang dipromosikan adalah Yesusnya. Asik. Jadi penginjilan bukan bawa orang ke gereja, penginjilan bawa orang ke Yesus. Orang yang even dia Kristen, kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, harus ada orang yang bawa mereka untuk berhubungan kembali dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus adalah jawaban semua kebutuhan kita. Dan hari ini saya ingin bicara sebuah judul, yaitu The Ministry of Barnabas. Pelayanan Barnabas. Saya percaya bahwa semua orang Kristen harus melayani. Amin.
Ya. Semua orang yang telah lahir baru, yang sudah mengalami penebusan, diselamatkan oleh Tuhan, harus melayani Tuhan sebagai bentuk ekspresi cinta kita, membalas kasih kebaikan Tuhan, memberi hidup melayani Tuhan. Tetapi saya juga sadar bahwa yang namanya pelayanan tuh nggak harus dimimbarin, ya nggak sih? Nggak semua orang punya kesempatan di sini. Ibadah cuma 2 jam. Di sini mungkin ada yang bisa nyanyi, jadi worship leader, jadi singers, jadi musician, atau ada teman-teman di belakang layar juga yang tidak kalah pentingnya gitu ya, mengoperasikan semua teknologi tercanggih gitu ya yang ada di gereja ini. Ada di sekolah minggu juga mengajar. Tapi mungkin beberapa orang bilang begini nih, ini sering banget di gereja-gereja bilang, gimana ya pastor ya, saya tuh nggak punya bakat khusus. Disuruh ngajar nggak bisa, disuruh ngomong belibet gitu ya, disuruh 7 minutes preaching, kayaknya mau copot jantungnya gitu, ngomongnya belibet, malah stres gitu ya. Main musik apa, ampun gitu ya, main angklung dan kulintang aja pales gitu, gimana main keyboard gitu. Aduh pokoknya nggak bisa deh gitu, saya nggak punya bakat seperti orang-orang lain. Nah, buat jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang pernah punya pemikiran seperti itu, hari ini saya mau bilang ada sebuah pelayanan yang semua orang bisa lakukan. Orang tua, orang muda, orang kaya, orang kurang kaya, orang ganteng gitu ya, semuanya bisa lakukan, yaitu the ministry of Barnabas. Tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu bakat khusus, semua orang bisa melakukannya. Nah, pelayanan seperti apakah ini? Mari kita lihat, kita bedah hari ini pelayanan Barnabas supaya pelayanan ini ada di gereja ini. Mungkin selama ini jangannya sudah ada, tapi belum dinamai atau belum terdeteksi. Dan saya berharap pelayanan ini akan berkembang karena saya melihat mulai COVID datang dan sampai akhir zaman, saya percaya pelayanan ini krusial banget untuk ada di dalam tubuh Kristus. Nah, saya ajak kita untuk melihat ayat berikutnya dari Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37. Kisah Rasul 4 ayat yang 36 dan ayatnya yang ke-37. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Mari kita bahas apakah itu the ministry of Barnabas. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ada satu pribadi namanya Yusuf. Tapi dia dijuluki oleh rasul-rasul namanya Barnabas. Jadi Yusuf dan Barnabas ini bukan 2 orang ya, ini 1 orang. Seperti Pastor Jos dan Pastor Oci itu sama gitu ya, namanya aja beda gitu, tetapi satu pribadi sama. Yusuf ya Barnabas, Barnabas ya Yusuf gitu. Nah, yuk kita lihat dari arti katanya supaya kita ngerti kehidupan Barnabas dan pelayanan seperti apa. Yusuf dan Barnabas ini punya 2 arti yang luar biasa yang kalau kita gabungkan kita akan ngerti seperti apakah pelayanan dia. Arti nama Yusuf, kalau Bapak Ibu ketemu nama Yusuf, Yosef, Joseph, Ucup, terserah lah ya. Pokoknya rumputnya masih sama tuh gitu ya. Itu artinya, kalau dalam bahasa Ibrani artinya Yehova mendatangkan penambahan. Yusuf, Joseph itu artinya Yehova mendatangkan penambahan. Nah, Yusuf ini yang namanya Barnabas ini adalah orang yang bukan hanya mengharapkan penambahan terjadi di hidupnya, tapi dia juga orang yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan penambahan buat hidup orang lain. Kita kan suka penambahan, bener nggak? Penambahan yang baik ya. Nambah hutang kan nggak mau ya, tapi nambah gaji mau, nambah anak mungkin ada yang mau gitu ya, nambah apa lagi, nambah sukacita, nambah pulih gitu ya mau. Ya, Barnabas adalah Yehova mendatangkan penambahan. Hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, tapi bukan hanya itu. Saya percaya orang Kristen nggak dipanggil hanya untuk mengalami penambahan buat dirinya, tapi kita harus mengizinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan penambahan buat orang-orang di sekitar kita. Amen. Yehova mendatangkan penambahan. Itu arti nama Yusuf. Nama Barnabas. Barnabas kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia dikatakan anak penghiburan. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the son of encouragement. The son of encouragement. Nah, ini menggambarkan pelayanan Barnabas. Kenapa udah punya nama Yusuf pakai dikasih julukan? Karena ada sebuah kehidupan yang menarik buat para rasul kan. Para rasul kasih julukan tuh nggak asal-asalan kayak anak tongkrongan ya. Udahlah panggil aja Acol, itu enggak gitu ya. Dia punya alasan kenapa namanya Barnabas. Kenapa? Karena dari hidupnya kok kasih encouragement mulu ya ke orang lain ya. Udah nih, si Yusuf kita panggil aja Barnabas, kan gitu kan. Kenapa ada anak muda waktu tongkrongan dibilang kita panggil dia Sultan mulai hari ini? Kenapa? Karena tajir banget, kaya banget gitu kan.
semua ditraktir makan, sepatunya selalu baru dan mahal gitu kan. Ada alasan sama Barnabas juga dijuluki Barnabas karena orang-orang lihat, rasul-rasul lihat orang ini adalah orang yang secara natural dan secara supernatural dia memberikan encouragement dalam hidup banyak orang. Inilah the ministry of Barnabas yang saya percaya diperlukan hari-hari ini. Di tengah-tengah COVID, orang overthinking, stress, depresi, takut. Orang cari Netflix, cari YouTube, nyari game online, nyari shopping gitu ya, online shopping. Tapi yang kita butuhkan bukan cuma hiburan sesaat, tetapi orang-orang percaya yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus untuk memberikan encouragement dalam hidup orang lain. Yes. Jemaat Tuhan, saya percaya perkataan kita diurapi Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa waktu kita memberi semangat, encouragement itu bukan cuma sekedar fighting, semangat ya, bisa bro, bukan cuma begitu. Itu harus datang dari hatinya Tuhan. Itu harus datang dari keintiman dengan Tuhan. Itu harus datang dari kewahyuan daripada Roh Kudus untuk dilepaskan, nggak cuma asal cuma semangat, nggak cuma gitu. Tapi ada pengurapan Tuhan yang membuat orang yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Orang yang ingin ninggalin Tuhan nggak jadi ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena ada the ministry of Barnabas. Nah, kalau kita perhatikan kata encouragement, kata courage. Courage itu artinya apa? Keberanian, ketetapan hati, kekuatan hati. Itu kata courage. Ada kata M di depannya, di dalam. Jadi artinya encouragement adalah memasukkan keberanian ke dalam hidup orang lain. Encouragement. Jadi Tuhan mencari orang-orang percaya yang mau menjadi pembangkit semangat buat orang lain, penyuntik kekuatan buat hidup orang lain, pemberi dorongan buat orang-orang lain, pemberi dorongan, penyuntik kekuatan, pemberi semangat. Itu yang harusnya terjadi. Di era kita mengenal istilah motivator. Bayarnya mahal lagi, ratusan juta. Ternyata dari zaman rasul-rasul sudah ada motivator, bukan sebagai profesi, tapi sebagai sebuah ministry, sebuah calling. Seorang Barnabas yang mengizinkan karunia bekerja, dia dipakai Tuhan menjadi motivator alamiah kerajaan sorga. Nggak pakai ratusan juta untuk mengundang dia, langsung orang tersentuh, hidupnya berubah. Dan saya percaya hari-hari ini ada sebuah pelayanan yang simpel Bapak Ibu. Nggak perlu bakat khusus untuk jadi seorang encourager. Hanya hati yang rindu dan mau untuk dipakai Tuhan untuk mengencourage orang-orang di sekitar kita. Tuhan mencari the son and a daughter of encouragement. Orang-orang yang mau bergerak, bertindak untuk menolong orang lain, memberi encouragement. Dan jangan pernah sepelekan yang namanya encouragement. Orang bilang kan cuma kata-kata positif kan? Oh enggak loh. Ada sebuah buku sekuler yang bilang begini, the word is a weapon. Kata-kata itu senjata. Masalahnya senjata buat apa dulu nih? Untuk menghancurkan pekerjaan iblis atau untuk menghancurkan pekerjaan Allah nih? Untuk menghancurkan kehidupan orang-orang atau untuk membangun dan sebagainya. Dan Kak Oci share sama saya bilang bahwa gereja ini sedang belajar soal building connection. Dan di khotbahnya Kak Oci yang awal Agustus ya, bicara soal dari gathering mentality kepada connecting mentality. Jangan cuma ngumpul, yuk terkoneksi. Bapak Ibu, orang nggak akan terkoneksi kalau nggak saling mendorong. Benar nggak? Kalau kita nggak punya mentalitas encouragement, menjatuhkan, meremehkan, connecting nggak akan terbangun. Benar? Dan kalau kita punya sikap seperti Barnabas, connecting akan terbangun dengan baik. Dan hasil dari connecting, emang ngumpul mau ngapain sih? To build something, benar? Orang itu dikumpulkan itu untuk membuat sesuatu. Karena ada perbedaan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Sama-sama kerja itu sama-sama kerja, tapi nggak untuk satu tujuan. Tapi yang namanya kerjasama, orang itu kerja untuk tujuan bersama. Connecting itu artinya kerjasama, bukan sama-sama kerja. Bro Calvin kerja di mana, Kak Oci kerja di mana, saya kerja di mana, tapi nggak untuk satu tujuan. Itu sama-sama kerja artinya. Tetapi saya percaya dalam pelayanan kita semua diajak untuk bekerja sama, connecting to build something, membangun gereja ini, membangun impact kerajaan sorga, membangun kehidupan yang ada di sini. Tujuan dari connecting adalah itu. Dan apa yang saya ingin sampaikan hari ini, ternyata encouragement nggak cuma kata-kata. Betul, kata-kata kita diurapi, amin. Kata-kata kita penting, amin. Tapi daripada itu, ternyata encouragement nggak cuma kata-kata. Barnabas memberikan contoh kepada kita, ada 3 bentuk lain dari encouragement selain kata-kata. Ini yang mau kita bahas. Karena selain kata-kata, ada 3 hal lain yang kita bisa lakukan untuk mengencourage orang-orang di sekitar kita. Mari kita bahas dari poin yang pertama. Ada di ayat yang tadi.
Masih di ayat yang tadi, Kisah Rasul 4 ayat 36 dan 37. Di situ ada poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengencourage orang lain selain dengan kata-kata. Ayatnya bilang apa tadi? Demikian pula lah Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Poin yang pertama, bentuk encouragement yang pertama selain kata-kata adalah generous giving. Kalau kita encourage orang lain, nggak cuma kata-kata, tetapi bisa melalui apa? Pemberian yang generous. Di sini dikatakan bahwa Barnabas itu menjual ladang miliknya. Dia menjual ladang miliknya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dia jual sesuatu yang penting, yang berharga. Yang dia jual bukan HP, Bapak Ibu ya. Dia nggak jual HP, dia nggak jual MacBook, dia jual ladang. Diletakkan di kaki para rasul-rasul untuk digunakan untuk keperluan orang percaya hari itu. Generous giving adalah sesuatu yang saya percaya ketika kita memberinya dengan sungguh dan dengan Roh Kudus, itu diurapi untuk mengencourage orang-orang di sekitar kita. Di tengah pandemi banyak orang kadang-kadang protes bilang, ya enak kalau duitnya banyak, kalau kena pandemi gajinya belum pulih gimana? Bisnis belum bangkit gimana? Uangnya nggak cukup. Saya percaya kalau kita mau berusaha bisa. Kita bisa mengurangi gaya hidup. Jadi kalau uangnya pas-pasan, jangan pertahankan gaya hidup, dikurangi memberi. Yang perlu dikurangi adalah gaya hidupnya, memberinya dipertahankan. Ngopi bisa, langganan Netflix bisa, memberi kurangin aja dah. Jangan langganan Netflixnya dikurangin gitu ya. Atau ngopinya dikurangin, atau gaya hidupnya, aduh kapan lagi nih 99 gitu ya, online shop gitu, dalam nama Yesus, jangan pakai dalam nama Yesus gitu ya, memberi enggak gitu, tolonglah gitu ya, itu dikurangin. Jangan kalau ngeliat diskon tuh kayak nggak pernah akan ada lagi diskon itu. Kita kan kayak kapan lagi, mentalitas kapan lagi yang bikin kebobolan peleter kita dan semuanya, enggak. Dan akibatnya kita nggak pernah bisa memberi kadang-kadang simpel. Mungkin kita belum bisa kayak Barnabas memberikan ladang, tapi saya percaya soal memberi, mulailah dengan apa yang ada pada kita. Ya nggak sih? Benih. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh, pasti bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang paling perlu kita berjaga-jaga tuh kalau dengan orang Kristen di gereja bilang gini, Pastor nanti ya, kalau project goal ya, itu ya 100 juta buat gereja. Itu paling ragu kita. Kalau dari yang kecil dia nggak pernah memberi, yang gede kita udah deh, jangan ngarep gitu ya, ratusan juta segala macam, udah. Tapi kalau dari yang kecil setia, kita percaya yang gede masih setia. Jadi kalau jadi hamba Tuhan, pasti kalau jadi pengalaman ya, kita nggak ngarep sama orang yang ngomongnya banyak ya, tapi yang actionnya setia dari kecil, ini yang kita bisa percaya nih. Dibanding yang nanti ya kalau ini kalau buat gereja, ini buat Tuhan begini, udahlah kita lewat aja deh daripada pusing dengarnya begitu. Tapi orang yang memulai dengan apa yang ada, ini yang gawat. Tuhan kasih saya sebuah pengalaman yang luar biasa ketika saya masih baru mau lulus kuliah. Tahun 2004. Jadi waktu itu saya baru mau lulus kuliah, sekolah teologi. Nah, mami saya dengan saya tuh beda gereja. Satu kali mami saya pulang gereja, dia curhat. Dia bilang begini, mami tuh punya temen di gereja, suami istri. Jadi istrinya ini, ibunya ini temannya mami, gitu, teman deket. Anaknya 9, sangat subur gitu ya. Anaknya 9. Nah, pulang gereja bukannya bersuka cita dan semangat, tertunduk, lemes. Kenapa? Karena bantuan sembako hari itu dihentikan oleh gereja. Jadi jalan sambil ke arah tempat nunggu angkot tuh sambil tertunduk, lemes katanya. Ibunya cuma kecewa, dia bilang, ya bantuan gereja dihentikan. Ini anak 9 gimana nih? Suaminya tuh gesturnya udah gak enak banget, udahlah, gak ada lagi Tuhan-Tuhanan, nggak ada lagi pelayanan-pelayanan, gitu-gitu kan. So, istrinya diem aja, nggak berani gitu, takut murtad kali ya, dia cuma diem, tapi dia sedih, dia terpukul gitu. Mami saya cuma lihat itu dan, waduh kasihan ya gitu. Keluarga kami dulu juga sederhana, Bapak Ibu, tapi cukup lah puji Tuhan. Kami saya cerita di rumah, dia bilang, ya gimana ya, ini keluarga punya 11 kepala, yang paling stres kepala keluarga pasti. Mana nih gitu kan, anak-anak yang paling gede, cuma lulusan SMA atau SMEA gitu ya, yang kerjaannya juga gak bagus. Jadi buat makan sehari-hari tuh 11 kepala di rumah itu tuh berat, dibantu gereja tuh lumayan lah gitu. Jadi mereka terpukul. Mami saya cerita, saya di rumah tergerak. Saya bilang gini nih, kira-kira butuh berapa banyak sih setiap bulan mereka sembako tuh butuh apa aja. Mami saya mulai bilang, oh butuh ini, gereja tuh kasihnya ini.
Terus saya bilang, kalau saya bantu boleh nggak? Mami saya dengan tatapan curiga bilang, emang kamu punya duit? Ya ada sih, kalau segitu mah adalah. Dari berkat-berkat dulu ngajak sekolah minggu, dapat persembahan kasih, saya kumpul-kumpulin gitu ya. Tapi jangan bilang-bilang, saya bilang gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang ya, pokoknya bilang aja dari Tuhan. Kenapa? Supaya kalau saya nggak sanggup, ternyata di minggu bulan keberapa, saya angkat bendera putih, nyerah gitu ya. Duitnya nggak ada gitu. Karena saya juga pas-pasan, saya bilang begitu. Oh ya udah, kamu beneran. Tapi Mami yang beliin ya. Jadi saya kasih uangnya, no name. Kalau tanya dari siapa? Hamba Allah. Gitu. Pokoknya bilang saya gitu pokoknya. Jadi Mami saya ke pasar, dia bilang, Mami ada toko langganan itu, si orang itu, bapak itu baik lah, pokoknya murah. Dia beliin, dia bawa ke rumahnya. Berlangsung tuh, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Begitu bulan ketiga, saya lagi ada pelayanan pulang malam. Sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam pulang ke rumah. Rumah kami tuh biasanya jam 9 tuh udah tutupan korden. Kalau dari pinggir jalan tuh kelihatan rumah udah tutupan lah begitu, udah lampu dimatiin, depan ditutup gitu. Ini sampai setengah 10 lebih masih nyala. Dari luar saya pulang tuh, ada siapa ya? Ini tamu sampai malam banget, ada saudara atau siapa? Begitu saya masuk, tiba-tiba Mami saya berdiri. Nah, ini nih anak ini, katanya gitu. Saya bilang, saya kenapa emangnya? Baru pulang dibilangin anaknya, kenapa? Ternyata ada ibu duduk di situ sama anak kecil. Dia berdiri, dia bilang, Mas Heri, kenalkan saya namanya ibu ini. Langsung saya tahu, ini teman Mami saya yang kemarin kekurangan itu, yang saya bantu itu. Terus saya lihat Mami saya, ya pakai bilang si Mami saya, pasti ibu ini tahu deh. Emang ibu-ibu kayak begitu ya, Bapak Ibu ya. Cuman bertahan nggak lama gitu, pengen aja anaknya ceritain begitu, tahu deh jadinya. Aduh, saya mikir, jadi gak enak kan saya coba, oh iya Bu gitu kan. Dia bilang terima kasih ya udah bantu keluarga kami pakai sembako. Mami tuh nggak mau cerita, bilang dari Tuhan lah, saya pikir dari gereja gitu ya. Jadi dalam sebuah situasi ketika gereja hentikan bantuan, keluarga di rumah tuh atmosfernya udah gak enak. Waduh, anak-anak udah bingung, suaminya udah ngeluh terus, nggak ada Tuhan-Tuhanan, gitu-gitu. Tiba-tiba Mami saya datang bawa sembako. Itu kan kaget, siang-siang keluarnya, gereja berubah pikiran, oh enggak, ini bukan dari gereja, ini dari ada orang tergerak. Dari ibu ya? Bukan dari saya, dari siapa? Itu bulan pertama, bulan ketiga ngaku juga akhirnya kan gitu. Dan akhirnya dia tahu, dia bilang terima kasih ya Mas Heri ya udah bantu keluarga kami. Hari itu Bapak Ibu jujur saya cuma ngerasa itu nggak seberapa. Saya cuma bilang, Bu, apa yang saya bantu nggak seberapa kali dibanding kebutuhannya ibu dan keluarga, nggak seberapa lah. Oh enggak Mas, apa yang Mas Ferry lakukan itu luar biasa. Saya kan pikir cuman muji-muji kali ya gitu ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Hari itu kami duduk di meja makan dalam suasana tegang di rumah kami. Suami saya lihat tatapannya udah kenal dia bertahun-tahun nih sampai punya 9 anak. Saya tahu suami saya akan meninggalkan Tuhan karena keluarga kami nggak ada makan. Tapi begitu mamimu datang bawa sembako, di situ suami saya sadar bahwa Tuhan mengasihi keluarga kami. Bahkan ketika gereja nggak bisa bantu, ada orang yang digerakkan untuk membantu keluarga kami. Dan dia bilang, Mas, pemberiannya nggak seberapa, itu sudah membuat suami saya nggak jadi tinggalkan Yesus. Hal itu saya mau nangis di ruang tamu, jadi saya nggak pernah nyangka pemberian yang buat saya cuma segitu aja, tapi bisa menolong satu keluarga, bahkan suaminya nggak jadi ninggalin Yesus, balik pelayanan sampai gereja sanggup dan support kembali sembako mereka. Bapak Ibu sudah kasih pemberian kita, generous giving itu bisa dipakai Tuhan untuk mengencourage orang lain, untuk bertumbuh, untuk menemukan rencana Tuhan. Jangan remehkan kalau itu dituntun oleh Tuhan. Itu lahir dari hati yang penuh belas kasihan, kita percaya pemberian kita diurapi sama Tuhan. Jadi selain kata-kata, yang pertama adalah generous giving. Yang kedua dan yang ketiga, mari kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 28. Dari ayat ini ada 2 poin yang terakhir. Jadi yang pertama adalah generous giving, dan yang kedua ini dia, di ayat ini. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 28. Dikatakan setibanya di Yerusalem, Saulus ini adalah nama lamanya Paulus sebelum dia bertobat gitu ya. Nama lamanya sebelum diubah diganti menjadi Paulus. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Jadi setelah dia bertobat, setelah dia didoakan oleh Ananias yang tadinya matanya buta mulai terbuka, dia ingin join komunitas lah gitu ya, ingin join klub, ingin join komsel begitu ya, ingin menggabungkan diri pada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Wajar dong, ya nggak sih? Teroris nih dulu gitu ya, ini dulu orangnya suka nangkepin orang percaya, jangan dia pura-pura gitu ya. Jangan dia pura-pura alim, pura-pura jadi murid Bible study, tiba-tiba dia buka topengnya teng, wah, tiba-tiba dia nunjukin aslinya gimana. Semua takut, wajar.
Dan dibilang apa? Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Wajar. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ternyata ada satu orang yang namanya Barnabas ini punya peran luar biasa, punya andil luar biasa dalam hidup Rasul Paulus. Orang inilah yang kalau pakai bahasa kita zaman sekarang nih, anak zaman now nih, gua pasang badan buat Paulus gitu ya. Gua taruh leher nih buat Paulus. Orang ini udah bertobat benar-benar. Ada orang yang menjamin, ada orang yang berdiri buat Paulus. Nah, poin yang kedua, bentuk encouragement selain dari kata-kata. Bentuk yang kedua adalah dengan menjadi connector. Menjadi penghubung atau konektor. Hari itu Paulus tuh kalau nggak ada yang menghubungkan, semua murid takut, nggak percaya sama Paulus. Wajar, betul nggak? Tapi hari itu Barnabas hadir untuk bilang, enggak, orang ini beneran bertobat. Saya jaminannya. Jadi konektor. Saya percaya bentuk encouragement selain kata-kata adalah dengan menjadi penghubung. Walaupun nggak gampang, bener nggak? Jadi konektor. Kadang di pelayanan saya suka di kontak sama orang Kristen, jemaat, bilang, Pak Pendeta, saya butuh kerjaan. Ada jemaat yang cari punya lowongan kerjaan nggak, punya usaha gitu. Sebaliknya ada bisnismen yang kadang-kadang bilang, di gereja ada nggak anak-anak muda yang pengen kerja? Kita butuh karyawan, cari dari gereja aja nih. Kadang kita ketemuan, kamu nih cocok nih, ini cari karyawan, ini cari kerja, temuin. Tapi nggak semua berakhir indah, betul nggak? Kadang-kadang kita kena semprot juga. Pastor gimana sih? Itu anak rohaninya katanya jemaatnya nggak pernah datang. Nilep duit, itu segala macam, aduh, amsyong gitu ya, jadi hamba Tuhan salah juga. Kita pengen nolong, maksudnya dia punya kerjaan kan. Yang ada kita jadi kena semprot juga gitu ya, aduh maksudnya baik juga, aduh gitu. Tapi kadang-kadang ada yang berhasil, ya sih? Ada yang bilang, anaknya luar biasa, itu toko belum buka, dia udah nongol doa syafaat di depan toko, wah ini. Tapi cara kalau begini, satu yang begini 9 yang kacau kadang-kadang, aduh Tuhan Yesus. Makanya jadi konektor tuh nggak mudah. Harus dipimpin Roh Kudus, gak cuma main cocok-cocokan aja, udah kasih dia lempar aja, gak bisa. Harus punya hati yang peduli. Orang gak bisa jadi konektor kalau kita gak peduli. Oh, orang ini butuhnya orang kayak gini ya. Oh, orang ini butuhnya kerjanya kayak gini ya. Harus punya kepedulian, karena kepedulian membuat kita memperhatikan hal yang lebih detail. Sehingga kebutuhannya cocok. Jangan asal-asal mau jadi pahlawan. Nih, superhero, ini cocok gitu ya. Ambruk yang ada. Nah, karena itu penting buat kita punya hati yang peduli. Hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari supaya jadi konektor itu tepat. Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya masih ingat ada seorang anak rohani saya. Dia ada seorang sales di Jakarta, lulusan satu sekolah di Jakarta. Jadi sales jualan televisi, AC, kulkas gitu ya, keliling-keliling. Wah, udah mencapai oke lah gitu ya, pencapaiannya sudah oke, tapi dia bilang saya nggak puas dengan hidup saya. Dia bilang, Esther, gue nggak puas sama hidup gue nih. Saya tanya, emangnya kamu pengen jadi apa sih? Kerinduanmu? Pengen jadi koki, dia bilang, pengen jadi chef. Zaman itu kayaknya belum ada master chef deh. Saya pikirnya jadi koki, ya udah belajar aja tuh. Orang biasa orang gampang bisa bikin ini. Oh enggak, ini supaya kerja di hotel, dia bilang gitu, bisa bikin masakan yang luar negeri, segala macam yang susah-susah. Jadi harus sekolah di luar negeri. Terus saya tanya, mau kemana? Amerika. Dia nabung dari hasil keuntungan dia kerja itu, dapat bonus, dapat pencapaian. Dia nabung, terus dia mulai apply ke Amerika sambil belajar gitu ya, bahasa Inggrisnya, segala macam, siap-siap. Udah habis uang banyak, ternyata nggak diterima dalam nama Yesus. Nggak masuk, nggak diterima gitu. Jadi tahun 2007, kita ada satu acara gathering dari gereja, kita lagi barbekyuan di menjelang Paskah gitu. Di rumah satu orang, ngumpul di situ, anak-anak saya cerita, dia bilang, dia patah semangat lah, sedih lah, karena udah habis uang banyak, nggak diterima. Pengen ke Amerika, pengen sekolah jadi koki tadi. Saya tanya kenapa ke Amerika, karena ada temen yang rekomendasiin sekolahnya bagus, ada temen di situ, jadi bisa nebeng kan, dia bilang gitu kan. Saya nggak pernah ke luar negeri, dia bilang gitu. Kita jalan dari komplek perumahan yang tadi lagi barbecue sampai ke lapangan tenis. Ada sebuah lapangan tenis di komplek itu di Kelapa Gading. Duduk di sebelah lapangan tenis sambil curhat-curhat gitu ya, saya dengerin. Tiba-tiba muncul di saya sebuah ide. Saya bilang, kalau Amerika gagal, kenapa nggak nyoba di tempat lain? Dia tanya, emang mau kemana? Australia, saya bilang gitu. Australia? Gak pernah kepikir, dia bilang gitu. Coba deh,
cari tahu, browsing, siapa tahu ada sekolah yang bagus di situ. Tapi gue gak punya teman, dia bilang gitu. Saya ada, saya bilang gitu. Saya punya teman kalau dia di Sydney, saya punya sahabat, nanti saya titipin di situ. Jadi deh, dia coba browsing, cari-cari, nemu sekolahnya. Ya udah apply, kita doain. Diterima, kali ini diterima. Masalahnya satu, duitnya udah mau habis. Dia bilang, jadi gimana nih kalau pergi ke sana, duit tinggal segini, harus sewa apartemen gitu ya, harus makan, bayar sekolah, nggak cukup, perlu waktu untuk bisa kerja gitu kan. Terus gimana, berangkat deh ya. Sebagai hamba Tuhan yang punya iman, memindahkan gunung dan percaya aku punya Tuhan yang besar, saya bilang pergi, pergi dalam Yesus ya. Dia tanya mamanya bilang jangan pergi, itu nggak cukup. Dia tanya temannya lain jangan pergi, itu nggak cukup. Dia tanya sama saya, pergi ya? Karena kita udah doain nih di lapangan tenis, pergi. Gimana ya? Dia tanya sama saya 10 kali. 10 kali saya jawab sama, pergi. Kalau lu nanya gua, pergi. Dan itu bulan April ya, waktu di lapangan tenis. Pasca itu kan antara April Maret ya. Itu November kira-kira. Dia berangkat kebetulan dengan uang yang ada. Saya telepon sahabat saya bilang, titip ya. Karena kawan gue nih, temen gue titip ya gitu ya. Tolong ditemenin, dijagain dan sebagainya. Berangkat dia ke Australia, Sydney. Seminggu kemudian teman saya telepon. Anak kawan lu gila ya? Mau bunuh diri tuh. Gak bawa duit kesini katanya gitu. Duitnya gak cukup. Itu sebabnya saya titipin kamu, saya bilang gitu kan. Tolonglah bantuin lah gitu ya. Gimana caranya gitu. Ya udah pokoknya saya suruh kerja, saya cariin cara pokoknya semuanya kerja. Untuk anaknya rajin gitu ya. Gak pilih-pilih dan sebagainya. Waduh ya udah. 2007 tuh. 2008 saya pertama kali datang ke Sydney pelayanan. Ketemu, masih susah. Waduh, retak kita sekamar gitu ya, minta didoain, saya bilang semangat ya gitu ya. Kita encourage supaya cepat lulus, jangan buang-buang waktu dan sebagainya. Dan di sini ada sahabat yang kayaknya lain gitu ya, kayak kenal nih satu gereja di Sydney ya gitu ya. Terus di 2012 saya datang lagi ke Sydney pelayanan. Dia sudah pindah Melbourne, dia sudah pindah ke kota Melbourne karena sudah lulus terus dapat kerjaan di Melbourne. Datang ke Sydney, masih susah juga, baru merintis gitu ya. Ketemu, kita doain lagi gitu ya, 2012. Sampai tahun 2018. Kemarin, istri saya, sama anak saya diundang lagi ke Australia, ke Sydney. Hari itu saya minta izin sama yang undang gitu ya. Saya bilang, Esther boleh nggak saya masuknya dari Melbourne, Jakarta Melbourne, nanti saya tambah tiket sendiri ke Sydney. Boleh gitu ya. Saya kebetulan diminta sama anak rohani saya yang di Melbourne itu untuk datang dong, main dong, kesini dong, dan sebagainya. Kami datang ke Melbourne, mendarat pagi-pagi, dia jemput, dia udah ambil cuti semingguan untuk ngajak kami jalan-jalan. Kata-kata pertama ketika ketemu saya adalah, welcome to Melbourne. Dan selama di Melbourne, duit lu gak laku. Semua keperluan lu, gue yang bayar. Ini dia yang gue tunggu-tunggu, gitu kan? Tahun-tahun, akan menuai sore-sore. Saya gak pernah nyangka itu, saya udah bawa duit sendiri. Tapi dia jangan bilang, gue bayarin semuanya. Tenang aja, dia udah punya rumah, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya mobil 2, sudah punya kerjaan yang bagus. Dia cuma bilang, kalau hari itu lu gak bilang pergi, gue gak kayak sekarang hidupnya. Bukan cuma dia. Ini ada saksinya di sini, ada William Lai. Adik-adiknya pun sekarang ada di Australia. Beberapa adik ya, 2 atau 3 gitu saya lupa. Jadi mamanya, itu kalau ketemu saya, itu cium tangan langsung. Pesta gitu ya, gara-gara ini nih gitu ya. Anaknya di luar negeri, kan mamanya dikirim luar negeri kan. Mi kesini Mi, jagain cucu. Terbang terus ke Australia. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah hal yang namanya connection. Connecting. Menjadi konektor. 2007 saya memang kebayang bahwa apa yang saya buat hari itu di pinggir lapangan tenis cuma doain dia untuk suruh ke Australia akan mengubah hidup orang ini. Besar banget. Simple banget. Tetapi ternyata jangan anggap remeh. The power of encouragement. Itu bisa ubah hidup orang secara luar biasa. Nah, hal yang lain selain menjadi connector, di ayat yang sama, di tadi kisah 9 ayat 20 dan 28, ada poin yang ketiga, atau bentuk yang ketiga, bagaimana memberi encouragement pada orang lain selain kata-kata. Jadi yang pertama tadi, dengan cara generous giving, yang kedua dengan menjadi connector, yang ketiga adalah dengan cara walk together, berjalan bersama. Bapak Ibu, saya ada sampai hari ini, bisa melayani Tuhan sampai sekarang, karena ada orang-orang yang menemani saya dalam perjalanan. Ada orang-orang yang berjalan bersama saya. Sama seperti Rasul Paulus. Paulus adalah orang dahsyat, amin. Pelayanannya gila banget. Sebagian besar kitab perjanjian baru tuh dia yang tulis. Misi di hari itu, pergerakan misi itu dia, church planting itu dia yang kerjakan. Orangnya dahsyat. Tapi tahu nggak? The man behind
the ministry of Paul. Orang yang ada di balik pelayanan dari Paulus, ada Barnabas di situ. Kita lihat Paulus yang dahsyat, kita jarang lihat Barnabas yang ada di belakangnya. Di balik orang-orang dahsyat mungkin ada Pastor Oci, ada Pastor Calvin, ada orang-orang lain yang ya ada Barnabas, dan saya percaya mungkin Bapak Ibu kita bukan pendeta mungkin sebagian dari kita di sini, tapi saya percaya pengurapan Tuhan dan kita bisa melahirkan orang-orang dahsyat. Kita jadi orang yang mau walk together dengan orang lain. Hari ini saya ada di sini karena ada orang-orang yang menemani saya dalam perjalanan. Saya punya istri yang luar biasa, Fania Valencia, gadis Semarang, kuliah di Bandung, sarjana ilmu politik, kerja di bank, jadi hamba Tuhan full time dalam saya. Dia lepasin semua karirnya dia. Dulu dia adalah manajer di Commonwealth Bank. Dia lepasin karirnya untuk membesarkan anak kami, menjadi istri yang menemani pelayanan saya dari awal kami merintis pelayanan. Waktu kita punya anak, baru punya baby ya, setelah 4 tahun menikah, akhirnya Tuhan kasih anak. Itu anak cuma sebulan di rumah. Setelah sebulan, bawa ke gereja, penyerahan anak. Itu paginya. Sorenya langsung keliling pelayanan. Karena saya kalau di Jakarta, tiap minggu tuh keliling. 3 gereja, 4 gereja, itu pindah. Orang bilang, asik ya, asik apaan? Bawa bayi itu gak asik. Kita keliling tuh naik mobil Vios sedan, di belakang bawa stroller. Srek. Gereja 1, selesai khotbah pindah gereja berikutnya, dari mall, ruko dan sebagainya. Itu keluar bawa bayi, tutup pintu, keluarin stroller, cek, taruh bayinya, tutup lagi. Itu sampai rumah malam udah encok kita berdua. Dari umur Adria 1 tahun ya. Pernah kita lagi pemberkatan nikah selesai, langsung dia panik. Sayang, Adria kita perlu ganti pampers, taruh pojokan, wah berdua duet. Karena dia pakai gaun, saya pakai jas. Selesai ganti semuanya itu, kita keringetan udah kayak tikus kejebur got, dua-duanya. Terus cari kambing guling dan segala macam di pesta pernikahan. Kita mengalami momen seperti itu, tapi saya lihat istri saya, Fania, adalah orang yang menemani saya. Ketika saya keliling traveling, dia jagain anak di rumah, dia besarin anak, dia urus anak, semuanya dia kerjakan banyak hal untuk nemenin saya. Tahun 2016, gereja yang kami gembalakan di Jakarta sedikit Indonesia itu hampir runtuh. Karena ada leader-leader yang meninggalkan kami, ada goncangan besar, keuangan kami udah hampir zero, gitu ya. Hari itu saya sampai nggak tahu mana teman, mana lawan. Waduh, pernah ngalamin begitu ya, bingung, chaos gitu ya. Sampai bingung banget gitu, saya juga bingung, terluka, tapi hari itu sampai ada orang yang tanya sama saya, mau nggak kamu pindah pelayanan aja deh, kamu kembali kerja lain aja deh. Saya bilang, no, saya nggak mau, kenapa? Saya bukan gembala upahan. Kalau kapal ini roboh, saya pastikan saya orang terakhir yang lompatin kapal. Dan yang paling keren adalah satu kali malam-malam Fania peluk tangan saya, dibilang sayang, kalau Citygate Indonesia tinggal kita bertiga sama Adriel, saya akan temenin kamu mulai dari nol. Wah. Saya nggak pernah lupa kata-kata itu. Nggak pernah lupa kata-kata itu. Saya nggak diancam, gue tinggalin ya kalau jabatannya nggak 100 ya, bulan. Enggak. Saya bilang, Fania itu baru resign bulan November 2015. Terus itu Januari 2016, saya bilang sama dia, saya gue terancam gak gajian, terus terancam gini, dia nggak punya gaji, saya nggak punya gaji, lengkap lah kita. Coba salah satu masih punya, kan lumayan, gitu. Dua-duanya terancam nggak punya gaji. Tapi hari itu saya bersyukur waktu gereja berantakan gitu ya, orang-orang pada pergi, orang-orang yang berbakat dan saya andalkan nggak ada. Tersisa yang, ya ini dong sisanya Tuhan. Mereka datangin saya bilang, Pastor, kita ada buat kamu ya. Wow, ternyata hari ini orang-orang yang tersisa ini yang hari ini khotbah di gereja kami, jadi pemimpin di gereja kami. Kadang-kadang kita kayak, kok dapetnya sisa Tuhan kayaknya nggak berbakat. Salah. Yang berbakat dibawa pergi supaya Tuhan lihat bahwa Tuhan nggak pilih. Yang biasa terlalu luar biasa. Wow, dan mereka lah orang-orang yang walk together sama-sama dengan saya. Saya punya seorang mentor di Solo, namanya Roy Anggawijaya. Masih sepupu sama saya. Itu galak banget. Kalau saya nggak satu duduk omelin, dimaki-maki, setengah maki-maki kali ya. Makanya anak sama sekarang suruh doa, nangis, ngambek, dihakimi. Apaan? Kalau dia mah nggak ada, saya disikat, nggak bisa-bisa. Kita dikit-dikit dihakimi. Dia mah nggak, lu nggak doa, lu dimarahin. Saya kok curhat sama dia, ditegur, nggak bisa-bisa. Tapi terakhir dia bilang gini, Fer, saya ngomong gini sama kamu, karena saya sayang sama kamu. Kalau something happen with you, saya akan berdiri buat kamu. Kalau kamu kekurangan, saya akan bayarin semuanya. Dan dia buktiin. Jadi dia seorang mentor yang sayang sama saya. Dia orang yang walk together dengan saya. Ada banyak, kalau saya sebut nama orang-orang yang hari ini saya sampai sini tuh karena mereka ada nemenin saya. Dan saya pun berhutang untuk ada buat orang lain.
Untuk anak-anak rohani saya, untuk jemaat saya, untuk sahabat-sahabat saya yang juga di dunia pelayanan waktu mereka jatuh. Raditya Olwan almarhum, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pernah dihujatan karena satu kesalahan di postingannya dia. Orang bilang ternyata abal-abal, ternyata sesat dan sebagainya. Saya temenin dia hari itu ketika dia takut untuk mengajar di gerejanya sendiri. Saya lagi ngepel pagi-pagi, ditelepon, bro, gantiin gue ngajar dong ntar malam. Kenapa, Dit? Gue takut tiba-tiba diserang anxiety, takut sesat gue, dia bilang gitu. Oke, gue mau, tapi syaratnya satu, gue ngajar bareng lu. Saya bilang gitu, gue gak mau gantiin lu ngajar, gue ngajar bareng lu. Lu ngajar, gue ngajar, kita bareng duet. Oke deh, kalau gitu gue baginya ini aja ya, gini aja, dikit aja. Enggak, lu udah persiapan, lu bagiin semuanya. Bagiin total-totalnya. Kalau lu ada yang keliru, nanti gue lurusin belakangan. Dan hari itu ternyata jadi sebuah momen yang dia gak pernah lupa kalau dia cerita bagaimana momen itu membantu dia. Tapi saya belajar. Yuk, kadang-kadang kita waktu mau walk together sama orang lain, kita nggak selalu punya jawaban, kan nggak? Orang aja kita konseling, cerita anak rohani kita, dia nangis, kita bingung mau ngeluarin Matius, Wahyu, semua udah lupa gitu ya. Cuma nangis bareng, kok gimana, gue nggak tahu, nangis. Tapi setelah itu dia lega, dia bilang, Tekia, tiba-tiba gue tahu suka apain. Nah, kita belum ngomong gitu ya, cuma nangis bareng doang. Tapi orang tuh perlu, orang-orangnya bisa walk together. Bener gak sih? Berjalan bersama, ada di titik nol, bersama-sama dengan mereka. Makanya be available. Apa artinya be available? Sederhanakan kebutuhanmu, supaya kamu mampu ada buat orang lain. Kadang-kadang kita keributan sama kebutuhan kita, keinginan kita, sehingga kita gak available untuk orang lain. Yuk, teman-teman semua, saya percaya the ministry of Barnabas bisa ada di gereja ini. Bukan hanya di gereja ini, tapi untuk seluruh orang-orang yang ada di luar sana. The ministry of Barnabas adalah pelayanan akhir zaman untuk membangkitkan orang-orang luar biasa, untuk mencegah orang-orang meninggalkan Tuhan. Karena saya percaya salah satu tanda akhir zaman adalah gelombang kemurtatan. Itu harus diantisipasi. Makanya harus ada Barnabas yang ada untuk encourage orang supaya nggak ninggalin Tuhan, tapi kembali ke jalannya Tuhan. Kalau kita percaya kata-kata kita diurapi, yuk keluarkan kata-kata yang baik. Keluarkan kata-kata yang berasal dari wahyu Tuhan. Makanya renungin firman. Jangan cuma dibaca, renungin firman. Hafalkan firman. Supaya waktu kita kasih motivasi, yang kuat firman. Bukan cuma lagi, ada tuh di akhir ayat itu, ada tuh ayatnya. Mana? Gak tahu kita. Gak pernah dihafalin, gak pernah direnungin. Tapi kalau dikandung, satu kali kita lontar balik, dar! Ada kuasanya tuh, encouragement kita. Dan selain kata-kata, ada 3 hal lain tadi. Yang pertama generous giving, yang kedua menjadi connector, dan yang ketiga walk together. Dan kita akan lihat orang-orang, sejumlah orang dibawa kepada Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Yesus. Yesus. Bapak, aku berdoa supaya dari gereja ini lahir Barnabas-Barnabas. Orang-orang yang gak perlu bakat khusus, karunia khusus untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang ada jadwal di gereja ini, tapi orang-orang yang bersedia untuk membuka mata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pulihkan kami, berikan kekuatan di hati kami, berikan perkataanmu di hati kami supaya kami bisa mengencourage orang-orang sekitar kami. Juga melalui generous giving, menjadi connector dan walk together. Tapi mungkin ada di antara kami yang lagi mikir gini, Tuhan, masalah saya banyak, pergumulannya saya aja banyak, gimana saya bisa encourage orang lain? Tapi bukankah Engkau Allah yang besar? Meskipun masalah kami belum selesai, kami mau jadi pribadi-pribadi yang tidak terhentikan, yang unstoppable, untuk tetap bisa menjadi the son and the daughter of encouragement buat orang lain. Saya mau tantang jemaat tempat ini, siapa di antara kita yang rindu dipakai Tuhan menjadi Barnabas-Barnabas di akhir zaman, mau encourage orang-orang sekitar kita, bahkan melahirkan Paulus-Paulus dalam kehidupanmu. Kalau kau mau, letakkan tangan kanan di dadamu pagi hari ini. Roh Kudus urapi anak-anakmu tempat ini. Apapun keadaan kami, kami percaya kami diurapi untuk menjadi motivator-motivator, untuk menjadi encourager-encourager yang berdiri buat kerajaan sorga, untuk menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan sejahat dan membangun kerajaan Allah, membangun kehidupan-kehidupan
membangun orang-orang, bahkan membangun pelayanan-pelayanan yang hari ini mungkin belum muncul. Satu kali akan muncul oleh karena benih encouragement yang keluar dari hidup kami itu menyentuh dan mengubah hidup banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bisa mengencourage orang lain bukan karena kami kuat. Kami bisa mengencourage orang lain bukan karena kami hebat, tapi karena Allah kami yang hebat. Terima kasih Bapak di surga, kami akan seperti yang dahsyat melalui kami, melalui gereja ini, bersama Tuhan yang mulia. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.